Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri Solihah, NIM 2111030303029 dari kelas MPI C1. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang Asbabun Nuzul dari mata kuliah Studi Quran dan Tafsir. Pengertian Asbabun Nuzul mencakup dari dua kata, yakni Asbabun dan Nuzul. Asbabun dari jamak yaitu sabab dengan arti sebab. Kalau nuzul itu artinya turun. Namun demikian, pengertian Asbabun Nuzul adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Pembagian asbabun nuzul itu ada dua. Yang pertama, asbabun nuzul ayat lebih dari satu atau juga disebut ta'adud al-sabab wa al-nazil wahid. Ciri-cirinya, kesohihan dua riwayat itu sama dan tidak ditemukan penguat bagi salah satu keduanya, dan keadaan dua riwayat itu sahih, tidak ada penguat bagi salah satu keduanya atas yang lainnya, dan tidak dapat dikompromikan karena jeda waktu riwayat yang satu dengan lainnya berjauhan. Dan yang kedua adalah asbabun nuzul ayat yang turun lebih dari satu, atau juga disebut dengan ta'adud al-nazil wa al-sabab wahid. Hal yang demikian tidak menjadi masalah. Hal demikian tidak bertentangan dengan hikmah untuk meyakinkan manusia dan menjelaskan kebenaran. Bahkan cara yang demikian bisa lebih efektif. Bentuk-bentuk asbabun nuzul itu juga ada dua. Yang pertama, bentuk peristiwa, dan yang kedua, bentuk pertanyaan. Yang pertama, bentuk peristiwa. Contoh bentuk peristiwa yaitu adalah peristiwa berupa pertengkaran seperti perselisihan yang berkecamuk antara segolongan dari suku Aus dan segolongan dari Khazraj. Peristiwa berupa kesalahan yang serius seperti peristiwa seseorang yang mengimami sholat sedang mabuk sehingga tersalah membaca surat Al-Kafirun. Peristiwa berupa cita-cita dan keinginan seperti persesuaian Khalifah Umar bin Khattab dengan ketentuan-ketentuan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua adalah bentuk pertanyaan. Contoh-contohnya adalah pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah berlalu, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu, dan pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Mengetahui asbabun nuzul memiliki manfaat yang sangat besar bagi seseorang yang ingin mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran beserta makna yang terkandung di dalamnya. Manfaat mengetahui asbabun nuzul yaitu paling utama adalah memberikan manfaat menuntut ilmu dan beberapa manfaat lainnya sebagai berikut. 1. Mengetahui hikmah dari hukum di dalam turunnya suatu ayat. Asbabun nuzul yang menjelaskan bagaimana suatu ayat Al-Quran turun beserta hukum syariat yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya manfaat jika seseorang mengetahui dan mempelajari asbabun nuzul, maka seseorang bisa memahami alasan mengapa suatu hukum Islam diberlakukan, tujuan dari hukum tersebut yang terkandung dalam ayat Al-Quran, sehingga akan melengkapi ilmu yang didapat dan bisa memahami lebih banyak dari sekedar membaca Al-Quran dan artinya. Selain itu, hikmah dari hukum Islam yang terkandung dalam suatu ayat Al-Quran akan membuka hati kita bahwa ada kebaikan dalam setiap aturan-aturan yang ada pada Al-Quran bagi kehidupan manusia. Dan manfaat yang kedua adalah mengetahui sebab turunnya Al-Quran dan hadis. Manfaat paling utama dari mengetahui asbabun yaitu membuat seseorang mengetahui sebab-sebab dari turunnya suatu ayat Al-Quran, sehingga dalam mempelajari isi kandungan Al-Quran seseorang tidak salah dalam melengkapi pengetahuannya yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pada kenyataannya, turunnya suatu ayat Al-Quran memang berdasarkan sebab-sebab tertentu yang tidak dapat digeneralisir. Ditambah pula bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur sehingga asbabun nuzul dari ayat Al-Quran perlu diketahui. Dan yang ketiga, mempermudah dalam mempelajari Al-Quran. Manfaat selanjutnya yaitu mengetahui asbabun nuzul akan memudahkan seseorang dalam mempelajari isi atau makna Al-Quran. Karena dalam memahami isi Al-Quran diperlukan pengetahuan terhadap sebab-sebab dari permasalahan yang dikaji oleh Al-Quran.
baik hukum Islam maupun kisah-kisah terdahulu yang memuat banyak petunjuk. Tanpa memiliki dasar pengetahuan dari sebab-sebab turunnya suatu ayat, maka bisa saja seseorang mengalami Saya kiri, kesulitan dalam mengartikan wassalamualaikum atau memaknai warahmatullahi isi Al-Quran. wabarakatuh.